Pada penampilan pembuka yang bikin jantung pemirsa nyaris copot dari tempatnya, Arbil Asahan muncul dengan lagu Berkali-kali yang seolah-olah bukan sekadar dibawakan, tapi dikirim langsung dari langit musik. Dari nada pertama aja, suasana studio sudah berubah kayak warteg abis dikasih AC, dingin, segar, dan bikin merinding. Reporter kami yang hadir di lokasi bahkan sempat salah fokus, ngira Arbil pakai efek autotune sakti, padahal itu murni suara asli tanpa pengawet buatan. Dengan ekspresi yang meyakinkan dan gestur yang gak lebari tapi tetap kena di hati, Arbil sukses menghipnotis semua juri, penonton, bahkan kameramen yang katanya lupa ngezoom karena ikut baper. Bahkan, salah satu juri terlihat mengangguk-angguk seperti mendengar khutbah Jumat, saking dalamnya makna lagu dan penghayatan Arbil. Tentu saja, standing ovation pertama pun langsung meledak kayak popcorn. Penonton berdiri serempak, juri tepuk tangan kayak abis lihat sulap, dan Arbil tetap tenang, seperti biasa, kayak anak pesantren yang habis nyelesain hafalan. Satu penonton di barisan depan bahkan teriak, "Ini baru penyanyi!" sampai suaranya hilang dan harus minum teh manis. Bisa dibilang, opening Arbil malam itu bukan sekadar pemanasan, tapi pemecah suasana yang lebih panas dari promo Shopee 99. Dan ini baru permulaan. Karena yang berikutnya lebih nendang dari sambal setan level 7. Begitu bait kedua lagu Berkali-kali dinyanyikan Arbil dengan vibrato yang lembut kayak busa cuci piring, semua mata langsung tertuju ke wajah para juri, terutama Soimah. Wanita yang biasanya tegas dan kritis itu mendadak terdiam lalu pelan-pelan ngeluarin ekspresi yang gak bisa dibohoni. Campuran antara terharu, kagum, dan kayak abis lihat diskon dadakan di Indomaret. Reporter kami di lokasi sempat menangkap momen Soimah ngelus dada 3 kali sambil berbisik ke sesama juri. Anak ini benar-benar gila suaranya. Tapi jangan salah paham, gila di sini artinya bukan ngaco, tapi saking luar biasanya sampai bikin Soimah hampir lupa tugasnya sebagai juri. Bahkan Ivan Gunawan yang biasanya sibuk lihat fashion peserta pun kali ini fokus total ke teknik vokal Arbil sampai kacamatanya turun ke ujung hidung kayak guru matematika mau marah. Studio pun mendadak hening, cuma suara Arbil yang menggema seperti doa maghrib di kampung, damai, dalam, dan penuh perasaan. Salah satu kru sempat nyeletuk, ini bukan panggung kontes, ini udah kayak konser tunggal. Dan bener aja, ketika nada tinggi terakhir dilantunkan, Soimah langsung berdiri, menepuk tangan sambil nyengir kayak baru dapat pulsa gratis. Ini bukan cuma standing ovation kedua, tapi juga pengakuan terbuka dari para juri bahwa Arbil udah naik level. Kalau sebelumnya dia dianggap anak baru yang menjanjikan, sekarang dia udah resmi masuk kategori yang ditunggu tiap minggu. Bahkan ada yang nyeletuk di X, dulu Twitter, "Gue rela batalin bukber demi nonton Arbil live." Warga plus 62 memang gak main-main kalau udah cinta. Kalau biasanya peserta cuma berdiri manis kayak patung di taman kota sambil nyanyi, Arbil beda. Gaya panggungnya itu luas, penuh ekspresi, tapi nggak lebay kayak sinetron jam 5 sore. Dia benar-benar ngerti kapan harus jalan pelan ke depan, kapan harus menunduk sambil memejamkan mata, bahkan kapan harus melempar senyum kecil yang bikin penonton cewek langsung megang dada sambil bilang, "Duh dek." Reporter kami bahkan sempat mencatat satu momen unik. Ketika Arbil menyanyikan bagian ref, dia memiringkan kepala sedikit sambil membuka tangan, seolah-olah lagi ngajak seluruh studio buat ngerasain isi hatinya. Dan ya, itu berhasil. Penonton langsung keangkat emosinya, kayak dompet waktu lihat flash sale. Bahkan seorang ibu-ibu di barisan tengah tampak menghapus air mata sambil bilang ke temannya, "Anak ini jangan-jangan reinkarnasi dari penyanyi zaman dulu." Waduh, agak mistis ya Bu, tapi emang powernya segitunya. Dari sudut kamera, ekspresi Arbil berhasil ditangkap sempurna. Matanya tajam tapi lembut, suaranya stabil meski dia sambil bergerak. Kru lighting pun katanya deg-degan, takut salah nyorot karena terlalu terpukau. Saking totalnya penampilan Arbil, ada yang bilang ini bukan sekadar performance, tapi pengalaman spiritual buat telinga dan hati. Kalau ada piala buat artis dengan gestur tersantun tapi nampol, Arbil udah menang dari sekarang. Ini baru subtopik ketiga, tapi auranya udah kayak finalis MasterChef yang platingnya bisa bikin chef juri bengong. Biasanya yang berdiri kasih tepuk tangan itu juri atau fans berat di barisan depan,
Tapi kali ini, waduh, semua yang punya kaki langsung refleks berdiri. Termasuk soundman yang biasanya adem ayem di pojokan sambil ngatur mic. Arbil sukses menciptakan momen yang nggak bisa dibayar pakai e-money. Keheningan magis di awal, desahan haru di tengah, dan standing ovation serempak di akhir. Bayangin aja, penonton yang biasanya sibuk selfie malah jadi lupa buka kamera saking larutnya. Bahkan ada satu bapak-bapak pakai batik yang terlihat mengusap mata berkali-kali. Entah itu karena haru atau soft lens-nya miring. Tim reporter kami sempat mewawancarai salah satu penonton bernama Mbak Ita, yang bilang, "Saya kira saya kuat. Ternyata pas Arbil nyanyi, hati saya kayak digoreng tanpa minyak. Pedih tapi enak." Wah, itu review konser atau iklan drama Korea, Mbak? Yang jelas, efek penampilan Arbil bukan cuma bikin studio panas karena sorakan, tapi juga bikin hati adem kayak kena kipas angin baru dibuka dari kardus. Beberapa fans bahkan nekat ngeprint foto Arbil dari hasil tangkapan layar TV buat dijadiin wallpaper HP. Katanya sih biar tiap buka layar langsung keingat perjuangan dan suara emasnya. Efek dominonya di luar studio juga heboh. Media sosial rame, video penampilannya langsung masuk FYP dan hashtag Arbil berkali-kali nangkring manis di trending selama 12 jam. Tim produser sempat panik karena nggak nyangka antusiasme penonton bakal seheboh itu. Sampai-sampai kru di belakang panggung pada ketawa sendiri bilang, ini sih kayak konser dadakan, bukan kontes nyanyi. Dalam dunia kompetisi dangdut yang udah kebal dengan suara tinggi dan lengkengan nada, Arbil sukses bikin juri-juri kehilangan kata. Bukan karena mic-nya mati ya, tapi karena mereka bener-bener nggak nyangka. Bocah satu ini bisa bikin suasana studio kayak dihantam ombak nostalgia dan keindahan vokal dalam satu paket hemat. Soyumah yang biasanya paling cepet kasih komentar, kali ini cuma duduk dengan mata melotot dan mulut sedikit terbuka. Kayak lagi nonton sinetron horor jam 12 malam. Sementara itu, Rosa terlihat beberapa kali gigit bibir, antara kagum dan bingung harus ngomong apa. Mungkin dalam hati dia mikir, kok bisa ya anak ini nyanyi lebih dalam dari lagu Patah Hati yang aku nyanyiin bertahun-tahun. Nah, Judika nggak kalah unik reaksinya. Saat Arbil selesai menyanyikan berkali-kali, Judika terlihat nyengir lebar sambil mengangguk-angguk belan. Kayak bapak-bapak yang lihat diskon gaji 2 kali lipat di akhir bulan. Reporter kami sempat menangkap komentar pendek dari Soimah di belakang panggung. Aku tuh sampai merinding, padahal AC-nya nggak dingin. Waduh, merinding tanpa angin? Ini efeknya udah kayak sulap tapi pakai vokal. Bahkan Rosa yang biasanya super elegan, kali ini langsung berdiri dan memberikan tepuk tangan dengan 2 tangan tinggi di udara, semacam versi musikal dari angkat tangan tanda menyerah. Tim kami percaya, penampilan Arbil ini bakal dicatat sebagai salah satu momen paling memorable sepanjang sejarah DA7. Karena jarang banget juri kehilangan kata, kalian kehilangan pulsa mendadak. Udah gitu, ekspresi wajah mereka bisa jadi bahan meme viral saking jujurnya. Kalau Arbil disuruh ulang tahun, mungkin kado terbaik dari juri adalah Speechless level dewa. Siapa sangka, lagu yang judulnya terdengar biasa ini berkali-kali mendadak jadi anthem perasaan sejuta umat setelah dinyanyikan Arbil. Versinya bukan cuma bikin baper, tapi juga bikin netizen curiga. Ini anak nyanyi atau baca isi hati kita sih? Arbil berhasil mengeksekusi lagu ini dengan penuh emosi, kontrol vokal yang halus kayak lotion mahal, dan ekspresi wajah yang bikin penonton auto pegang dada. Bukan karena asma, tapi karena nyesak. Bahkan ada netizen yang komentar, Arbil nyanyi kayak lagi didikte sama Tuhan langsung. Waduh, agak hiperbola. Tapi kita paham maksudnya. Versi Arbil ini bener-bener ngasih rasa baru. Kayak mie instan tapi dimasak pakai topping mewah. Lirik-liriknya yang tadinya terasa datar jadi punya kedalaman. Dan nada-nada tingginya tuh nggak nyundul plafon, tapi nyundul perasaan. Beberapa netizen bahkan ngaku kalau mereka sampai nggak bisa lanjut makan malam karena harus pause sambil menghapus air mata. Padahal baru buka bungkus ayam geprek. Salah satu komentar yang viral di X, Twitter dulu, bilang, dengerin Arbil nyanyi berkali-kali tuh kayak ngulangin trauma mantan yang gak pernah minta maaf. Pedihnya enak. Nah loh, sampai segitunya. Ada juga yang bilang, kalau ini dirilis resmi, aku play terus sampai Spotify bilang sudah cukup bro. Dari sini kelihatan jelas, versi Arbil bukan sekedar cover, tapi udah kayak pengakuan dosa kolektif umat patah hati. Bahkan ada yang ngusulin buat masukin lagu ini jadi soundtrack sinetron primetime karena cocok buat adegan ibu-ibu jatuh pingsan habis baca hasil DNA.
Waduh, level pengaruhnya udah ngalahin bumbu rendang nenek. Ketika kamera siaran langsung mulai menyorot wajah Arbil di tengah-tengah bait klimaks lagu berkali-kali, suasana mendadak berubah jadi sinematik ala film Korea yang sedih tapi ganteng. Fokus kamera pelan-pelan mendekat ke ekspresi wajah Arbil yang begitu dalam, kayak abis baca buku filsafat 3 bab tanpa jeda. Dan anehnya, saat dia melantunkan nada tinggi itu, bukan cuma penonton yang kelihatan baper. Beberapa kru kamera juga ikutan memejamkan mata, mungkin bukan karena ngantuk, tapi emang meresapi. Salah satu kameramen yang kami temui setelah acara bahkan berujar, "Saya udah pernah ngambil gambar ratusan kontestan, tapi baru kali ini kamera saya ikutan bergetar, kayak lagi LDR." Waduh, momen itu pun langsung viral. Netizen pada berlomba-lomba screenshot bagian close-up Arbil dengan caption lebay, tapi relatable banget. Ada yang nulis, tatapan Arbil lebih menusuk dari tagihan tanggal tua. Dan ada juga yang nyindir, cuma Arbil yang bikin kamera bisa menangkap suara hati. Lucunya lagi, efek pencahayaan di panggung malam itu juga terasa mendukung banget. Lampu-lampu sorot seolah tahu kapan harus mempertegas aura melankolis Arbil, dan kapan harus bikin dia kelihatan kayak idola baru di LAN Universe. Bahkan, lighting crew pun sampai salah pencet tombol karena katanya kebawa suasana. Hal-hal kayak gini bikin Arbil bukan cuma sekedar tampil bagus, tapi sukses menciptakan satu ekosistem emosi yang nular dari panggung ke rumah penonton. Kamera, lighting, penonton, bahkan juri, semuanya kayak disihir oleh magnet vokalnya. Dan seperti kata netizen paling jujur, Arbil tuh bukan cuma sekedar nyanyi, dia meditasi batin lewat nada. Duh, berat ya. Tapi kita semua ngerasa hal yang sama. Dan kalau kamera bisa ngomong, mungkin dia bakal bilang, "Saya cuma alat, tapi malam ini saya menangis." Penampilan Arbil malam itu udah kayak pesta emosi. Tapi klimaksnya bener-bener bikin panggung DA7 serasa pentas Broadway. Soimah, yang dikenal paling galak kalau soal nada dan penjiwaan, tiba-tiba berdiri dengan mata berkaca-kaca. Itu standing ovation ketiga pemirsa, dan kalau Soimah udah berdiri, itu artinya sesuatu banget. Tapi tunggu dulu, bukan cuma Soimah. Indra Bekti yang duduk di meja host juga ikut berdiri sambil tepuk tangan, sambil sesenggukan dikit. Entah karena terharu atau baru inget cicilan, dan juri-juri lain seperti Iis Dahlia dan Nasar pun langsung ngasih gestur hormat senior. Bukan main. Bahkan, netizen pun ikut-ikutan berdiri dari kursi masing-masing di rumah. Salah satu komentar lucu berbunyi, "Baru kali ini gue nonton TV sambil berdiri, karena duduk tuh nggak cukup buat apresiasi Arbil." Lucu tapi relate. Standing ovation ketiga itu bukan cuma penghargaan, tapi kayak pengesahan tidak resmi bahwa Arbil sudah jadi anak kandung dari panggung The Academy 7. Bahkan ada fans yang bikin polling dadakan di media sosial nanya, kalau Arbil maju, siapa yang siap jadi menterinya? Waduh, udah kayak nyalon. Tapi benar, standing ovation ketiga ini jadi momen yang bukan cuma menyentuh, tapi juga ikonik. Jarang banget dalam satu malam, satu kontestan bisa bikin 3 orang juri berdiri tanpa disuruh. Dan semuanya dengan ekspresi tulus, bukan karena disuruh produser. Momen ini pun langsung dipotong dan jadi bahan konten pendek di TikTok dan Instagram Reels, bahkan dipakai sebagai soundset boy terbaru. Dalam waktu singkat, Arbil nggak cuma trending di TV, tapi juga menguasai timeline. Jadi kalau kamu nanya, sehebat itu ya? Jawabannya enggak. Arbil tuh bukan cuma hebat, dia udah level menghipnotis. Dan standing ovation ketiga itu jadi bukti konkret yang nggak bisa dibantah, bahkan sama sinyal wifi lemah. Setelah sorak-sorai, tepuk tangan, dan 3 standing ovation yang meledak kayak promo diskon akhir tahun, suasana di belakang panggung justru berubah drastis. Kamera belakang panggung sempat menangkap momen ketika Arbil duduk di pojokan ruang make up sambil nunduk dan netesin air mata. Tapi bukan karena abis dikatain netizen atau kalah main Mobile Legends, tapi karena murni tersentuh.
Menurut salah satu kru yang sempat ngasih tisu, dia langsung jadi pahlawan dadakan. Arbil bilang pelan banget, "Aku nggak nyangka bisa dapat apresiasi kayak gitu." Waduh, hati siapa yang nggak remuk-remuk halus dengar kalimat begitu? Bukan cuma pemirsa, bahkan juru kamera aja sempat ngezoom pelan biar dramanya dapat, meski akhirnya ketahuan sama produser dan disuruh balik ke wide shot. Di tengah euforia, Arbil ternyata justru nunjukin sisi manusiawinya yang lembut, sensitif, dan penuh rasa syukur. Netizen pun bereaksi cepat, memviralkan cuplikan momen tersebut dan memberi caption seperti, "Arbil bukan cuma penyanyi, dia juga manusia." Kocak tapi dalam, bahkan fans garis keras Arbil mulai nyusun Arbil Quote of the Day karena kalimat singkat penuh makna itu. Yang menarik, Arbil tetap tampil rapi, senyum manis pas kamera standby, tapi begitu balik ke balik panggung, dia kayak tokoh drama Korea episode klimaks. Banyak yang bilang momen ini justru bikin Arbil makin dicintai, karena di balik suaranya yang cetar membahana, ternyata dia nggak takut buat jujur sama perasaannya. Dan di dunia hiburan yang kadang keras kayak kerupuk masuk freezer, momen tangisan ini jadi titik yang bikin publik sadar. Arbil bukan cuma peserta lomba dangdut, tapi dia juga harapan baru buat generasi penyanyi penuh rasa. Dan yang bikin tambah etik, tangisannya nggak drama, nggak ada soundtrack, nggak ada lampu sorot, cuma hati yang beneran kena. Katanya sih, kru lighting sempat pengen kasih efek bintang-bintang, tapi takut malah kayak video klip 90-an. Jadi ya sudahlah, tangisan itu pun tetap abadi di hati yang nonton. Setelah momen spektakuler di panggung dan aksi menangis manis di balik layar, satu pertanyaan besar mulai menggema di seluruh penjuru negeri. Kemana arah karir Arbil setelah ini? Apakah dia akan langsung dibajak label rekaman? Atau malah tiba-tiba muncul di layar sinetron sebagai abang-abang parkir yang bersuara emas? Yang pasti, talenta yang Arbil tunjukkan bukan cuma bikin juri dan penonton kagum, tapi juga bikin para produser musik pada pasang kacamata anti silau. Info dari sumber dalam yang bisa dipercaya, alias sopir kru yang sering dengar obrolan backstage, Arbil udah dilirik beberapa produser besar untuk rekaman solo. Bahkan katanya ada yang nyiapin lagu khusus berjudul Berkali-kali Tapi Cinta Sekali. Ya ampun, judulnya udah kayak sinetron prime time. Netizen pun rame-rame nge-tag label-label musik sambil nulis, "Please amankan Arbil sebelum dia diambil K-pop." Emang bener juga sih, kalau nggak cepet-cepet dikontrak, bisa-bisa Arbil hijrah ke Korea dan debut sebagai Arbil Oppa bareng BTS. Tapi lucunya, Arbil tetap kalem. Dalam wawancara singkat di lorong backstage yang konon sempit dan bau hairspray, Arbil cuma bilang, "Aku cuma pengen nyanyi dan bikin orang bahagia." Sederhana banget, tapi langsung bikin netizen pengen adopsi dia jadi adik kandung. Sementara itu, juri-juri mulai melempar kode di sosial media, bilang bahwa Arbil bisa jadi mentor masa depan. Wah, baru naik panggung udah mau diajak ngajarin. Tapi begitulah kalau talentanya selevel makhluk langka, dunia hiburan pun langsung buka pintu lebar-lebar. Sekarang tinggal Arbil aja yang pilih, mau jadi penyanyi panggung, aktor sinetron, atau kalau semua gagal, buka channel YouTube nyanyi sambil mukbang. Apapun pilihannya, satu hal pasti, Arbil udah ninggalin jejak besar dan kita semua siap ngikutin langkah-langkahnya. Asal jangan tiba-tiba ganti profesi jadi petani durian di Sukabumi aja ya, Bil. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.